Selamat malam, di sini kami akan menjelaskan rangkuman artikel dari topik yang kelompok kami pilih. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Lohintia Mahayani dengan NIM 1915101034 dan rekan saya Arista Wijaya dengan NIM 1915101047 serta Iketot Deni Julia dengan NIM 1915101044. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai dengan materi yang pertama. Materi yang pertama ada teknik kompresi dalam multimedia, yang kedua teori informasi, yang ketiga Huffman algoritme, dan yang terakhir JPEG compression. Yang pertama, teknik kompresi dalam multimedia. Definisinya, menempatkan atau mengecilkan ukuran, proses mengkodekan informasi menggunakan bit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding atau penyandian tertentu. Dasar-dasar teknik kompresi. Yang pertama, sumber kompresi adalah lossy, yang berarti terjadi beberapa bagian komponen dari data yang hilang akibat dari proses kompresi. Yang kedua, kompresi entropi adalah lossless, yang berarti tidak ada data yang hilang selama proses kompresi. Yang ketiga, hybrid, merupakan kombinasi lossy dan lossless. Yang keempat, kompresi entropi adalah media yang bebas mengambil secara urutan data per bit. Yang terakhir, Huffman coding adalah contoh yang menggunakan teknik kompresi entropi. Jenis-jenis kompresi. Lossy compression atau kompresi berugi. Teknik kompresi di mana data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan. Membuang bagian-bagian data yang tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan, tidak begitu dilihat oleh manusia, masih beranggapan bahwa data masih bisa digunakan. Kelebihannya, ukuran file lebih kecil dibanding lossless, namun masih bisa memenuhi syarat untuk digunakan. Contohnya, MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Image asli berukuran 12.249 byte, kompresi JPEG kualitas 30 dan berukuran 1.869 byte. Image 85% lebih kecil dari rasio kompresi 15%. Yang kedua, lossless compression. Teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tetap sama seperti data sebelum proses kompresi. Contoh aplikasi zip, rar, gzip, 7zip, beberapa image seperti GIF dan PNG. Selanjutnya teknik kompresi. Yang pertama ada kompresi teks. Yang ada RLE, kode Huffman, static. Yang kedua adalah kompresi gambar, yaitu JPEG, PNG, MMP, TIF, dan JPEG 2000. Yang ketiga adalah kompresi video, yaitu H261, H262, dan MPEG. Contoh aplikasinya yaitu MetroZip dan RAR. Selanjutnya adalah informasi teori. Teori informasi adalah mengukur berapa banyak informasi yang ada dalam sinyal. Awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui nosi channel, seperti komunikasi melalui transmisi. Contoh teori informasi adalah ketika kita mengetik pada keyboard QWERTY, sering muncul prediksi kata dan teks prediksi atau saran otomatis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Huffman algoritme. Huffman algoritme adalah salah satu algoritma kompresi tertua yang disusun oleh David Huffman pada tahun 1952. Prinsip Huffman algoritme adalah pengkodaan yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter atau simbol dikodekan hanya dengan rangkaian beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Kompleksitas algoritma Huffman. Algoritma Huffman mempunyai kompleksitas waktu 0 atau n log n karena
Algoritma Huffman dalam melakukan sekali proses iterasi pada saat penggabungan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar yang membutuhkan waktu 0 atau log n, dan proses itu dilakukan berkali-kali sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman. Itu berarti dilakukan sebanyak n kali. Selanjutnya ada JPG compression. JPEG adalah standar kompresi gambar yang dikembangkan oleh Joint Photographic Experts Group. Metode yang digunakan adalah DTC atau Discrete Cosine Transform. Langkah-langkah kompresi JPEG. Yang pertama adalah gambar yang memasukkan dibagi menjadi blok kecil yang memiliki dimensi 8x8. Dimensi ini berjumlah 64 unit. Setiap unit gambar disebut pixel. Langkah kedua yaitu JPEG menggunakan model RGB. Jadi dalam RGB diubah menjadi YCBCR. Langkah ketiga, setelah konversi warna itu diteruskan ke DTC. DTC menggunakan fungsi kosinus dan tidak menggunakan bilangan kompleks. Ini mengubah informasi yang ada dalam blok pixel dari domain spesial ke domain frekuensi. Langkah keempat yaitu manusia tidak dapat melihat aspek penting dari gambar karena memiliki frekuensi tinggi matriks. Setelah konversi DTC yang dapat mempertahankan nilai pada frekuensi terendah hingga pada titik tertentu. Kuantisasi digunakan untuk mengurangi jumlah bit per sampel. Selanjutnya langkah kelima yaitu pemindahan zigzag. Digunakan untuk memetakan matriks 8x8 ke vektor 1x64. Pemindahan zigzag digunakan untuk mengelompokkan koefisien frekuensi rendah ke level teratas dari vektor dan koefisien tinggi ke bawah untuk menghilangkan sejumlah besar angka 0 dalam matriks terkuantisasi digunakan matriks zigzag. Langkah keenam, langkah selanjutnya adalah memvektor modulasi kode pulsa yang berada atau DPCM diterapkan ke komponen DC. Komponen DC besar dan bervariasi, tetapi biasanya mendekati nilai sebelumnya. DPCM mengkodekan perbedaan antara blok saat ini dan blok sebelumnya. Langkah 7. Dalam langkah ini, run like encoding atau RLE diterapkan ke komponen AC. Hal ini dilakukan karena komponen AC memiliki banyak angka 0 di dalamnya. Ini mengkodekan dalam pasangan atau lewati nilai, di mana lewati adalah nilai bukan 0 dan nilai adalah nilai kode aktual dari komponen bukan 0. Langkah ke-8, pada langkah ini komponen DC dikodekan menjadi Huffman. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.